Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Marlita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pertama-tama, mari kita ucapkan segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tiada zat yang patut disembah, diibadah, dipuji dan ditaati. Dialah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menurunkan Islam sebagai aturan yang adil, agung lagi mulia, yang merupakan rahmat dan nikmat bagi seluruh alam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada para alim ulama, yang terhormat para dewan juri, yang terhormat panitia pelaksana, dan para pendengar yang sangat saya cintai. Semoga kita selalu diberi lindungan serta mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepadanya kita meminta, hanya kepadanya kita memuja, dan hanya kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudari yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dan hanya melalui via online. Dan di sini saya akan membawakan tema pidato, yaitu pemuda milenial pemimpin masa depan. Seperti apa sih peranan kita sebagai pemuda? Kita sebagai pemuda memiliki peranan yang sangat penting sehingga kita mampu melakukan perubahan dan bisa menentukan masa depan bangsa. Di era ini, segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi, sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik, serta melakukan navigasi yang lincah agar dapat memecahkan setiap permasalahan. Sehingga saat ini pemuda merupakan pembawa perubahan yang diharapkan dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Jika kita membicarakan peran pemuda, sebenarnya sudah menonjol sejak zaman dahulu, sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak? Karena pemuda turut mengambil andil dalam kemerdekaan. Peran pemuda kala itu adalah bertempur melawan penjajah. Dengan cucuran keringat dan darah, kekuatan mereka dibutuhkan untuk merebut NKRI dari tangan penjajah. Seperti pidato Insinyur Soekarno, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa pemuda bisa membuat perubahan. Perbedaan yang menjadi ciri khas dan pemuda di era milenial dengan pemuda sebelumnya adalah perkembangan teknologi sekarang ini yang telah menjadikan para pemuda milenial masuk dalam dunia digital. Salah satu letak perubahan tantangan generasi muda, Zaman Now, adalah sebutan bagi kaum milenial untuk menggambarkan masa kini. Itulah yang seharusnya kita jadikan patokan atau acuan, bahwa kita sebagai pemuda harus bisa melakukan perubahan keadaan bangsa dalam berbagai bidang sektor, terutama sektor politik. Di era ini, segala sesuatu bergerak dengan cepat. Dunia menjadi tanpa batas. Informasi dapat diperoleh di mana saja dan dari siapa saja. Generasi masa kini harus berusaha dan mampu menjadi bijak, terutama dalam penggunaan media sosial. Media sosial ini mirip dengan politik, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa berguna dan bertambah pintar apabila kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, maka kita akan menjadi penyebar hoaks dan menjadi bodoh. Berbicara tentang politik, secara umum di dalamnya adalah tanggung jawab. Keberagaman harus dimaknai dengan kekayaan bukan untuk dipertentangkan. Namun segelintir orang telah menyalahgunakan yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Sudah saatnya bagi para pemuda melaksanakan perannya sebagai pembawa perubahan, yaitu mendorong terjadinya inovasi bangsa ke arah yang lebih baik, termasuk dalam politiknya. Kita para pemuda harus peduli dan optimis untuk menciptakan kualitas politik yang baik di negara yang tercinta ini. Karena perbaikan politik hanya akan terjadi apabila ada orang-orang yang baik, profesional, dan berintegritas masuk ke dalamnya. Mari kita pemuda-pemudi Indonesia menjadi sebagai sosok yang dinamis, optimis, dan penuh semangat kerja. Diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif.
hingga dunia tidak selalu dihadapkan dengan hal-hal zaman old. Dengan kata lain, pemuda harus menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dari pemimpin masa kini. Untuk itu, pemuda-pemudi Indonesia, mari kita sukseskan pembangunan dengan penuh semangat kerja demi masa depan bangsa Indonesia jaya tercinta. Maju terus, pantang mundur, dan lanjutkan, jangan berhenti di tengah jalan. Wahai generasi muda, kita bekerja untuk negeri tercinta. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun. Pesan yang dapat saya sampaikan. Ayo pemuda-pemudi Indonesia, kita adalah generasi bangsa. Mari kita bangkit dan lakukan perubahan untuk bangsa kita, Indonesia tercinta. Pidato yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita termotivasi untuk menjadi pemuda-pemudi Indonesia yang berintegritas dan inovasi untuk membangun Indonesia ke depannya lebih maju. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.